pernikahannya benar-benar dipahami, diketahui, dan mereka bukan seperti membeli kucing di dalam karung ya. Shalom teman-teman yang kasih dalam Yesus Kristus, hadir di sini bersama dengan Romo Alexander Erwin MSF selaku Ketua Komisi Kerasulan Keluarga Keuskupan Agung Jakarta. Di sini kita akan membahas tema mengenai pernikahan ini. Iya, betul. Dan nggak cuma pernikahan juga, namun juga mengenai keluarga. Karena makin kesini sesuai dengan tema yang ada di situ bahwa nikah itu nggak cuma enak-enak loh. Gitu mau. Kita bisa membedakan antara enak pakai K dan enak tanpa kamu. Apa bedanya tuh? Oke, jadi kalau bedanya kalau enak pakai K itu adalah seperti makanan. Makanannya enak ya. Tapi kalau enak itu untuk menggambarkan atau membuat makna sesuatu yang lain. Yang lain enak-enak itu. Yang lain yang enak-enak itu mau. Yang dia biasa orang tuh oke, yang penting nikah itu biar bisa dihalalin. Padahal sih sebenarnya nikah itu nggak cuma soal gini-gini toh ya mau. Berantem maksudnya ya? Iya berantem, tapi sebenarnya lebih dari itu. Karena tadi sebelum dari sini saya sama Romo Erwin itu ngobrol pernikahan itu makin kesini itu menurut Romo nih. Jadi Romo juga sering dapat konseling ya Mo ya dari cuma anak muda yang baru menikah Mo atau sama orang yang Semua. Dari usia yang bisa ngomong sampai dengan yang lansia kebanyakan. lansia ada Mo? Ya ada. Sampai lansia juga. Terutama dalam hal ini adalah untuk teman-teman nih yang baru menikah. Saya juga menikahnya baru di bawah 1 tahun. Saya sama istri saya menikah di tahun lalu di bulan November di katedral. Nah, kami masih baru-baru nih Mo. Dan meskipun nikah masih sumur jagung Mo, itu sudah banyak berantem juga Mo. Apalagi di tengah kondisi pandemi sekarang ini Mo. Semakin sering di rumah, justru semakin sering berantem. Malah kalau yang setiap hari sering ke kantor, pergi kemana-mana malah jarang berantem. Karena apa? Begitu sudah masuk rumah, langsung doa sembahyang bareng, langsung tidur. Nah, jadi bagaimana sih menurut Romo Erwin nih pernikahan di era-era sekarang ini dibanding dengan pernikahan yang ada pas pendahulu kami, mungkin 1 dekade sebelumnya. Gitu Mo, silahkan Mo. Terima kasih pertanyaannya. Saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Saat ini pekerjaan saya dari rumah semuanya, tetapi saya juga tetap mendampingi para pasutri maupun pribadi yang merencanakan pernikahan maupun juga yang mengkonsultasikan pernikahan atau keluarga mereka. Kalau merencanakan pernikahan biasanya menggunakan MRT yang di Keuskupan Agung Jakarta itu menjadi andalan kami, dan memang kami menggunakan MRT ini sebagai cara untuk mempersiapkan mereka yang mau menikah itu supaya pernikahannya benar-benar dipahami, diketahui, dan mereka bukan seperti membeli kucing di dalam karung ya. Artinya harus mempersiapkan segala sesuatunya dan tahu siapa yang harus dinikahi. Persoalan orang-orang yang menikah itu biasanya karena belum kenal. Kalau misalnya kita merasa bahwa pernikahan kita itu bukan sesuatu yang menarik atau mungkin ceritanya kok banyak keluh kesahnya, biasanya saya beranggapan bahwa persiapannya belum baik. Tapi ada juga orang yang sudah pacarannya lama gitu. Kalau gereja tuh menyarankan ya minimal tuh sebetulnya orang pacaran tuh harusnya 2 tahun ya. 2 tahun, kenapa 2 tahun? Karena tahun pertama itu tahun perkenalan yang masih pakai basa-basi, dan tahun kedua tahun serius yang harusnya sudah mengenal lebih jauh siapa yang akan dinikahi gitu. Tetapi memang untuk kedua hal ini tidak sangat mudah. Biasanya orang pacaran itu penuh dengan basa-basi, penuh dengan sandiwara, dan juga kalau berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya serius itu kayak merasa kenapa sih saya ngomongin seserius ini kan belum nikah gitu. Padahal sebetulnya ngomong serius itu pantas dilakukan justru pada saat kita belum nikah supaya kita tahu apa yang akan terjadi. Nah, tadi dikatakan pernikahan itu bukan hanya enak-enak aja gitu ya. Ya apalah artinya enak-enak itu ya, tapi buat saya sebetulnya pernikahan itu ya
mempersatukan diri kita dengan orang lain yang sekaligus juga membuat diri kita itu tidak sendiri dan harus berusaha untuk bisa hidup dengan minimal satu orang. Ya kan, minimal satu orang itu maksudnya minimal dengan pasangannya kan. Kalau maksimalnya terserah sebanyak Tuhan menganugerahkan anak misalnya gitu. Ini mau istri kan 3 Mo. Istri 3. Ini ngaco ya. Nah, kalau kita lihat dari dari pandangan saya, apa yang terjadi itu biasanya orang beranggapan bahwa menikah itu nanti juga dengan sendirinya cocok gitu. Tapi sebetulnya tidak bisa orang dengan sendirinya cocok, itu nggak ada ya. Yang ada adalah bahwa dari mulai awal sudah mulai mempersiapkan diri dan juga mulai membuat adjustment atau membuat penyesuaian supaya saya tahu bahwa saya menikahi orang ini dan kemudian saya tahu apa yang harus saya ubah, apa yang harus saya perbaiki, apa yang boleh saya pertahankan. Saya tetap jadi diri saya sendiri tapi ya bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu yang berat menurut saya. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita itu sekarang kebanyakan ya pernikahan itu terjadi di usia yang sudah lumayan tua menurut saya. Makin kesini. Iya, lumayan tua itu maksudnya udah di atas 25 tahun itu udah normal kan? Tapi sekarang tuh trennya itu di atas 30 tahun. Nah, kalau menikah di atas 30 tahun berarti selama 30 tahun itu jomblo, individualistis dan juga menjadi personal dan juga mungkin tidak sangat mudah menerima orang lain masuk dalam hidupnya begitu dalam, sehingga kalaupun ditanya-tanya itu udah mulai jengkel ya. Kamu dari mana? Ngapain sih nanya-nanya lah? Memang harusnya ditanya. Karena apa? Karena memang hidup bersama ya begitu ya. Satu sama lain harus saling mengetahui. Biasanya beratnya tuh di persoalan komunikasi. Oke, ya. Jadi emang gitu teman-teman. Komunikasi is number one ya. Ya. Tanpa komunikasi nggak bisa kompromi emang. Sebetulnya bukan hanya kompromi aja, tapi komunikasi itu menjadi jembatan untuk menyelesaikan, mengetahui dan juga memaknai ya. Memaknai termasuk kenapa memaknai orang nikah itu kan harus ada maknanya. Saya ketemu sama dia, ngomong aja nggak pernah. Dia ngomongnya pakai hahu-hahu, itu aja udah masalah loh. Jadi kayak nggak bermakna. Saya cinta sama dia, tapi kalau dia nggak ada ngomongnya, lama-kelamaan muka kan dari mulai cakep sampai jelek kan. Sebelum jelek banget udah pengen nyari yang lain kan. Karena apa? Karena nggak ada maknanya gitu. Membosankan ketemu dengan orang yang itu aja, meskipun cakepnya kayak apa itu kita udah lihat ya. Bagaimana perceraian orang-orang ganteng dan cantik itu terjadi juga, apalagi kita yang biasa-biasa aja. Iya, Mo. Kita masalah tidak ganteng. Kamu aja kali. Terima kasih. Ngomongin soal tadi, Mo. Meskipun di luaran sana ya ada yang ganteng, ada yang cantik, kok bercerai. Jadi sebenarnya Mo, istilahnya jodoh itu apa sih Mo? Jodoh di tangan Tuhan. Tapi kan nggak semudah itu kan. Tidak semudah kayak mengatakan jodoh di tangan Tuhan. Terus kemudian kalau misalnya nggak berjodoh, itu kan bukan jodohku Tuhan. Itu kan takdir Tuhan. Saya bercerai. Itu kan jadi Tuhan seperti menjadi kambing hitam dalam hal ini. Sedangkan Tuhan kita itu anak domba Allah. Baik ya kan, baik. Menurut saya bukan itu ya, bukan persoalan jodoh atau tidak. Jodoh itu memang masih misteri, tapi kita kan hidup di dalam misteri itu kan. Oke. Kalau kita hidup dalam misteri, kita mempersalahkan misteri, ya nggak usah hidup ya kan gitu. Artinya kalau kita memang mau nikah sama seseorang, udah pasti itu pernikahan yang ada unsur relativitas, apakah dia benar-benar baik, apakah dia benar-benar cocok, itu kan kemudian ya. Nah makanya untuk mereduksi atau mengurangi kerelatifan itu, relatifnya suatu hidup perkawinan di masa yang akan datang, artinya sebulan lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun, 25 tahun lagi, itu kan artinya future-nya tuh adalah dengan cara mengenal. Kalau saya lebih suka, mumpung kalian semua ini kebanyakan adalah kalian yang belum menikah, maka kalian mencoba untuk berusaha ya, maksudnya tuh berusaha untuk mengenal lebih dalam siapa yang akan dinikahi. Supaya apa? Jodoh nggak jodoh menurut saya, kalau misalnya jodoh istilah itu apa sih? Apakah benar ada orang-orang yang benar-benar berjodoh? Kalau benar-benar berjodoh maksudnya apa? Nggak ada masalah gitu? Menurut saya kok enggak ya. Mau sejodoh-jodohnya orang tetap akan muncul masalah. Masalahnya adalah kita nggak kenal dan kita kaget. Kaget terhadap apa, misalnya kayak sifat orang ini kok ternyata gitu ya. Kok ternyata, karena masa-masa pacaran itu kan tidak tidur bersama. Ya mungkin kalian juga sudah melakukan tidur bersama, itu urusan lain. Tetapi menurut saya yang benar adalah kalian tidak tinggal bersama, dan itu
dan itu adalah persoalan yang mendalam ketika orang bersatu pagi, siang, sore, malam harus ketemu, apalagi di masa PSBB seperti sekarang ini. Itu bisa sangat bermasalah karena kita melihat yang asli. Di sini dituntut cinta yang asli. Tetapi cinta yang asli itu kan munculnya karena sudah kenal. Kalau sudah tahu ya persiapannya lebih matang gitu. Maka buat saya jodoh itu belum tentu. Ada orang yang mengatakan misalnya kayak udah nikah 5 tahun, kayaknya aku jodohnya bukan dia. Loh, ini kamu tuh belanja apa yang membuat kamu tuh kok nggak berjodoh gitu loh. Menurut saya bukan soal berjudi, belanja atau apa istilahnya yang sering dipakai. Tetapi adalah bagaimana saya berusaha juga untuk adjust. Jangan menjadikan diri kita tuh seperti objek gitu ya. Objek tuh artinya saya tuh penderita loh. Saya ternyata diginiin sama dia. Ya jangan diginiin dong. Kalau diginiin ya kamu lakukan sesuatu. Kenapa saya didiamin? Kalau misalnya pasangan itu mendiamkanmu, ya kita harus berbuat apa supaya dia tidak diam? Kan itu kan. Bukannya terus menerus membuat ini kayaknya bukan jodoh saya karena saya diginiin. Coba berusaha dulu. Kalau memang sudah berusaha dan mungkin kesulitan, masih ada usaha lain, yaitu minta bantuan pada orang lain, minta bantuan mentor ya. Mentor itu bisa konselor, bisa romo, bisa saudara, orang tua, siapa ya. Boleh. Curhat di medsos kalau nggak memalukan menurut saya nggak apa-apa, tapi ada untungnya nggak gitu kan? Ada penyelesaiannya. Seringnya kan? gitu loh. Iya. Seringnya gitu loh. Dasar suami gitu, atau enggak kayak Nah, itu dasar namanya pelakor ya kan? karena bercik air di dulang terpercik muka sendiri ya. Jadi kita begini kena sendiri mukanya. Di luaran sana nih, terutama saya gitu kan. Banyak teman-teman saya pun sampai sekarang ada yang masih jomblo, ada yang menikmati kejombloan, ada juga yang merasa kayak aduh riuh banget hidupnya, kayak panas gitu loh. Aduh kapan ya kalau misalnya yang Chinese setiap kali Xinjia ditanyain ini mana nih Jodohnya mana nih, gitu ya. kan? Jodohnya mana nih? Nah, oke. Sekalipun nanti sudah menikah pun ditanyain lagi anaknya mana nih gitu kan. Nggak pernah habis ditanya-tanya. Tidak pernah habis ditanya-tanya seperti itu. Terus kemudian ada juga yang dari nyinyiran tetangga, mungkin dari teman-teman, gue sih udah nikah, dasarmu segala macem. Malah ya makin kesini ya, saya melihatnya, saya juga lihat di media sosial, cerita dari curhatan teman-teman itu malah begini loh. Ada orang misalnya pinjem uang, misalnya ya saya sudah menikah, Romo belum, ya pastilah namanya Romo tidak akan. Saya bilang sama Romo, mau pinjem dong, duit mau buat ini, buat apa namanya, buat beli popok, buat beli apa gitu. Terus padahal sebelumnya saya udah cerita, menikah tuh enak loh, gini, punya teman. Ternyata nggak punya duit ya. Iya, tapi padahal terakhirnya malah gitu. Ada itu kejadian di dunia nyata. Teman saya pun merasakan, sampai teman saya malah jadinya antipati, tidak mau menikah. Ya orang kalau menikah motivasinya begitu kan, jadi ya ngapain nikah gitu kan, lu hidup sendiri aja bahagia kok gitu kan. Ya sebetulnya orang kalau mau nikah itu tadi yang seperti saya bilang, pernikahan itu adalah proses di mana orang dari sendiri menjadi berdua. Artinya dari dua menjadi satu, ya kan? Dari dua dilihat dari dua orang menjadi satu, dari sendiri menjadi berdua. Nah itu proses yang harus dijalani oleh semua orang, termasuk kalau dia mau berbagi itu adalah berarti dia berbakat nikah. Saya menyebutnya adalah memang ada orang-orang yang tidak berbakat nikah. Tidak berbakat nikah itu artinya tidak punya kualitas untuk menyatukan diri secara permanen dengan orang lain. Ya, jadi contohnya misalnya kalau dalam hukum gereja tuh ada orang-orang yang sakit jiwa. Oleh gereja dengan sendirinya mereka kehilangan kesempatan dan mereka kehilangan hak untuk menikah. Misalnya mereka sakit mental ya. Jadi semua orang sakit mental dicintai oleh gereja, diterima oleh gereja sebagai suatu kenyataan, tetapi kenyataan ini tidak berarti gereja memberikan hak untuk dia menikah. Jadi tidak ada orang yang sebetulnya punya kelainan mental seperti ya macam-macam ya, skizofrenia, mungkin juga punya bipolaritas yang mengganggu kehidupan bersama, termasuk juga misalnya punya kelainan-kelainan misalnya seperti kelainan seksualitas, disorientasi seksual misalnya begitu. Sebetulnya mereka kehilangan hak. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyatukan dirinya dengan orang lain. Ada lagi orang yang mungkin nggak kelainan jiwa, tetapi pelitnya bukan main.
Asal punya duit semua disimpan sendiri. Account nggak boleh diketahui oleh pasangannya sedikit pun. Uang kamu, uang saya. Loh, ini kamu tuh mau nikah atau membuat perusahaan sendiri-sendiri hanya dalam satu klaster. Ini kan kita bukan hidup bertetangga loh, tetapi hidup dalam satu rumah tangga. Bertetangga kan berarti saya rumahnya di sini, kamu rumahnya di sana. Keuanganmu, keuanganku. Nggak bisa gitu. Harusnya justru orang tahu. Nah, di sini aja menurut saya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang itu yang menurut saya aneh. Meskipun itu diterima oleh banyak orang, diterima sebagai suatu kenyataan, baru menikah sudah pisah harta, gitu kan? Mungkin kalau saya ngomong mungkin ya Romo nggak tahu itu sekarang gini-gini. Oke, bahwa itu iya. Tetapi pisah harta yang dimaksudkan kadang-kadang bukan hanya soal bisnis. Segala sesuatu rahasia mengenai keuangan kadang-kadang itu bisa menjadi satu rahasia yang bahkan istrinya sendiri nggak bisa tahu. Tiba-tiba diketahui, akhirnya jadi ribut. Nah, kalau menurut saya adjustment itulah yang sampai sekarang ini harus kita lakukan ya. Jadi kalau mau kalau saya ikutlah program Discovery yang sekarang ini memang menjadi sulit karena PSBB ya. Tetapi Discovery itu seperti program di mana saya mengetahui pasangan saya. Misalnya ketika ditanya apakah kamu keuangan akan diatur seperti apa, pasangan lalu mengatakan kita akan mengatur keuangan itu berdasarkan misalnya saya lebih suka berusaha sendiri wira swasta. Terus pasangannya kalau saya lebih suka kerja di kantor yang udah pasti sehingga nanti jelas kalau udah tua dapat pensiun. Nah, masalah-masalah ini kalau nggak dibicarakan dari sejak awal itu akan menjadi suatu kesulitan. Tapi kalau dari awal sudah diketahui, ya kita bisa nggak ngikutin orang yang suka wira swasta ini. Misalnya yang suka wira swasta ternyata pihak yang laki, ya kan? Yang suka kerja di kantor yang cewek. Nah, yang cewek gimana memahami? Jadi kalau habis nikah, aku harus berhenti kerja atau saya harus tetap kerja? Karena dia belum tentu. Kalau orang wira swasta kan berdasarkan kecerdasan dan kreativitas. Kalau berdasarkan kreativitas, apakah dia dapat uang yang udah pasti dibandingkan dengan orang yang bekerja di kantor? Sehingga ketika belum nikah udah tahu. Nah, kalau baru nikah, baru nanya, baru diketahui itu masalah menurut saya. Jadi jangan sampai kita itu takut dan ditakut-takuti oleh perkawinan orang lain hanya karena mereka gagal. Menurut saya kegagalan itu adalah adalah sesuatu yang bisa dan tidak harus terjadi. Bisa terjadi sama orang, tapi nggak harus terjadi sama saya gitu. Kalau sayanya lebih aware ya terhadap kemungkinan zaman ini yang mengantar orang makin individualis. Apalagi ya Mo, di lagu sekarang ini, lagu-lagu sekarang, baik lagu pop, zaman dulu kan lagu balada ya, love song itu kan nggak kayak sekarang. Semakin tidak, ya tadi yang Romo Erwin bilang tuh, semakin kesini tuh manusia semakin memandang diri sebagai bukan personal, tapi malah seperti objek. Saya sendiri kan suka bikin lagu, karena suka denger lagu juga, penikmat lagu juga gitu kan. Dari lagu tahun 80, 90 sama lagu sekarang itu makin sini makin kacau. Malah sampai ada kayak satu istilah nih, cinta itu tidak pernah salah. Ya, istilahnya gitu, cinta tidak pernah salah. Atau misalnya kayak Tuhan cuman satu, kita yang tak sama. Jadi kayak cinta terhalang sama yang namanya kepercayaan, ya kan? Sudah boleh nggak sih Mo? Halangan-halangan dalam pernikahan itu sebetulnya diatur oleh gereja. Itu bukan untuk menghalang-halangi ya, bukan untuk menyusahkan orang yang mau nikah. Seperti halangan karena beda agama. Perbedaan agama itu benar-benar akan menjadi kesulitan kalau orang tidak dengan sejak awal diingatkan oleh gereja. Oleh sebab itu sebetulnya di awal dibuat peraturan itu sebetulnya hanya sebuah peringatan. Karena gereja Katolik itu satu-satunya institusi agama yang mengizinkan pernikahan campur secara legal. Secara sah. Sedangkan dalam pernikahan agama lain tidak dikenal, tidak ditemukan. Kalau misalnya menikah secara agama A tertentu atau B, C, dia harus di A ya semua harus A, di B semua harus B dua-duanya, di C, C. Tapi kalau di agama Katolik yang misalnya antara Katolik dengan Muslim, yang Muslim tetap Muslim, yang Katolik tetap Katolik, yang Protestan tetap Protestan, yang Katolik tetap Katolik gitu. Dan itu sah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Nah, tetapi masalah itu sebetulnya bukan persoalan agama aja. Tadi saya bilang ada berbagai hal yang menjadi tantangan buat kita. You harus hentikan. Kalau kamu tidak menghentikan, pernikahanmu nanti tidak dijalani secara suci.